Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, saya Anissa Dian Purwanti dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung, program studi PAI dengan nomor induk mahasiswa 0578819696. Di video kali ini, saya akan mengulas topik yang sangat mendasar namun krusial, yaitu tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu di dalam kelas, dan filsafat ilmu bukanlah sekedar teori di atas awan. Keduanya memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang sangat erat. Filsafat ilmu bertindak sebagai landasan teoritis yang menguji keilmiahan pendidikan, sementara praktik pendidikan adalah laboratorium nyata yang menghidupkan filsafat ilmu itu sendiri. Pertama, mari kita bedah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, pendidikan perlu diuji apakah ia benar-benar sebuah sains ilmiah atau sekadar seni mengajar baku. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat nilai atau etika, memastikan bahwa setiap inovasi dalam ilmu pendidikan seperti adopsi teknologi atau metode baru tetap berorientasi pada pemanusiaan manusia, bukan malah mendegradasi moral peserta didik. Namun, hubungan ini tidak searah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Mengapa demikian? Filsafat ilmu membutuhkan realitas konkret agar teorinya tidak mandek. Melalui proses pendidikan yang dinamis di sekolah dan perguruan tinggi, muncul tantangan baru, keberagaman cara belajar, hingga benturan nilai budaya di lapangan. Dinamika pendidikan inilah yang memasok data baru dan memaksa para filsuf untuk terus memperbarui kerangka pikir mereka. Singkatnya, tanpa dunia pendidikan, filsafat ilmu akan kehilangan relevansinya di dunia nyata. Oleh karena itu, filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analis, melalui 3 pilar utamanya untuk membedah persoalan pendidikan. Yang pertama, secara ontologis, kita membedah apa objek yang sebenarnya kita kaji. Apakah kita melihat keberhasilan pendidikan hanya sebatas angka IPK dan ranking yang kaku atau yang sering kita sebut sebagai kuantitatif, atau justru melihat itu sebagai proses adaptasi manusia yang utuh dan kompleks yang kita sebut sebagai kualitatif. Secara epistemologis, kita mempertanyakan bagaimana cara guru mentransfer pengetahuan tersebut. Apakah guru harus menjaga jarak objektif melalui ujian pilihan ganda, atau harus membaur mendengarkan kebutuhan emosional siswa lewat pendekatan humanis? Yang terakhir, secara aksiologis, kita melihat untuk apa ilmu itu digunakan. Apakah kurikulum dirancang hanya demi mencetak pekerja siap pakai di industri, atau untuk membentuk manusia yang beretika dan bijaksana? Contoh konkretnya dapat kita lihat pada penerapan kurikulum merdeka. Secara epistemologis, kurikulum ini mengubah cara mendapatkan pengetahuan dari yang dulunya berpusat pada guru melalui metode ceramah menjadi berpusat pada siswa melalui project-based learning. Secara aksiologis, tujuannya digeser, tidak hanya mengejar nilai ujian kognitif saja, melainkan berfokus pada pembentukan karakter nyata melalui profil pelajar Pancasila. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu dan pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Filsafat memberikan arah dan pondasi yang kokoh, sedangkan pendidikan memberikan nyawa dan pembuktian di lapangan. Dengan memahami hubungan timbal balik ini, sebagai pendidik atau calon ilmuwan tidak akan terjebak pada formalitas angka dan nilai saja, melainkan mampu memandang pendidikan secara holistik, bermakna, dan kontekstual. Saya Anissa, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.